أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Oke, lanjut. Bu Tere. Surat apa, Pak? Al-Ikhlas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Oke, lanjut Bu Agni. Ya, Pak. Surat apa, Pak? Al-Lahab. Gimana, Pak? Al-Lahab. Oh, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Oke. Bapak punten kalau saya ulangi gimana Pak? Ini saya belum kerekam tadinya Pak, ya harus direkam katanya. Enggak apa-apa, yang sekarang aja direkam. Oh gak apa-apa, iya, nuhun Pak. Ya. Enggak apa-apa, masih lama Pak. Oh mohon. Oke. Nah, coba deskripsikan atau sampaikan bagaimana Bapak Ibu memulai pembelajaran. Monggo, dari siapa dulu? Saya dulu tak Pak? Boleh. Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ketika memulai pembelajaran karena mengambil daripada Project Based Learning atau PBL, maka ketika saya masuk, saya salam terlebih dahulu. Ketika setelah salam, terus saya menanyakan kabar. Setelah menanyakan kabar, saya mengabsen. Setelah mengabsen, terus berdoa. Berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Setelah berdoa, maka saya melakukan stimulus, yaitu adalah melaksanakan ice breaking. Kadang-kadang PA itu ditaruhnya di paling akhir Pak, atau di tengah. Kadang-kadang anak-anak sudah penat gitu ya, maka saya melaksanakan ice breaking. Tetapi ketika anak-anak salah, maka saya setelah melakukan ice breaking, ada anak-anak yang salah ketika melaksanakan permainan, maka hukumannya yaitu adalah ditanya tentang pembelajaran yang kemarin. Setelah ditanya pembelajaran yang kemarin, intinya mengingat, setelah itu baru mulai pembelajaran, yaitu adalah melakukan stimulus. Saya melaksanakan pertanyaan-pertanyaan yang terkait masalah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setelah melakukan stimulus, maka anak-anak menonton video, biasanya menonton video terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan atau materi yang akan dikaji atau yang akan dipelajari.
Setelah itu anak-anak dipersilahkan untuk membagi kelompok, ya, untuk membagi kelompok 5 atau 6 kelompok. Setelah itu anak-anak setelah melakukan pembagian kelompok, anak-anak selanjutnya yaitu adalah berdiskusi untuk menentukan hasil daripada apa-apa yang telah saya arahkan, yaitu terkait materi yang tentunya diawali tadi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oh, cukup. Mohon maaf, punten. Bu Tere, silakan. Iya Pak, untuk urutan pembelajaran, yaitu yang pertama ada kegiatan pendahuluan, seperti menyampaikan motivasi atau perkondisian siswa, seperti membaca doa bersama. Biasanya doa itu dipimpin oleh ketua kelas, ya. Lalu cek kehadiran, apakah ada yang lupa, izin atau sakit, bahkan ada yang dispen. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, baik tentang materi yang akan diberikan. Lalu diberikan persepsi kepada siswa untuk sebagai penyemangat, ya, mengawali kegiatan pembelajaran dan menjelaskan kepada siswa tentang langkah pembelajaran. Misalkan Bu Tere menyiapkan sebuah materi berbentuk PPT ataupun video. Lalu kegiatan itu apakah menggunakan diskusi atau tidak? Lalu nanti Bu Lina sekarang. Yang lain saya tanya, Bu. Yang pertama masuk kelas tentunya mengucapkan salam, terus mengajak anak-anak berdoa dipimpin oleh ketua kelas, ya Pak. Setelah itu menanyakan kehadiran atau absensi. Terus kadang suka disertakan nyanyi Pak, tapi kadang juga enggak nyanyi, ya sebagai semangat nasionalisme gitu Pak. Terus menanyakan tentang pelajaran kemarin, apakah ada yang masih ingat, terus dilanjutkan dengan nanti memberikan tujuan pembelajaran yang akan sampai pembelajaran hari ini. Menyampaikan materi untuk hari ini, terus dibagikan Cukup ya, Bu. Seperti Pak Usman tadi ya. Bu Agni. Ya, assalamualaikum. Ya, pertama-tama untuk mengawali pembelajaran, saya itu ketika masuk kelas, anak-anak disuruh berdoa, kemudian melakukan absensi, ya absensi. Anak-anak berdoa, melakukan absensi, kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau materi yang akan disampaikan. Kemudian saya menayangkan video pembelajaran. Setelah itu anak-anak dibagi kelompok berdiskusi. Kemudian anak-anak duluan sudah sampai diskusi. Tadi sudah. Oke, cukup Bu. Pak Sulis, halo. Mas, ya. Kopiannya miring-miring. Iya, miring-miring Pak. Pusing Pak tadi habis ini beresin kendala teknis Pak. Aduh, Masya Allah. Oke. Pak, langkah yang pertama setelah saya masuk, kemudian saya menyapa anak-anak, kemudian saya mengawalinya dengan membaca doa, kemudian membaca beberapa ayat juz amma gitu sebagai mukadimahnya, kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran, juga dilanjutkan dengan menanyakan bagaimana belajar kali
PAI itu kan kita jumpa dengan siswa itu kan hanya 1 minggu dalam sepekan itu, jadi ya pas ketemunya itu pembelajarannya ya jarang gitu. Dan kemudian saya sampaikan perencanaan pembelajaran baik berupa tayangan video maupun dengan berbagai seperti beragam gambar begitu Pak ya. Misalnya Asmaul Husna. Baik Pak, terima kasih Pak. Semangat Pak. Oke. Ya, alhamdulillah. Tadi yang belum disebutkan tuh pertanyaan pemantik ya, mungkin tidak langsung mungkin beberapa yang menyampaikan pertanyaan menanyakan tentang materi sebelumnya ya. Cuman pemantik biasanya terkait materi yang akan gitu ya. Jadi memancing aja. Kalau yang pertanyaan pelajaran sebelumnya kan dia persepsi maksudnya ya. Oke. Ini ada beberapa hal terkait dengan metode, model pembelajaran. Nah, kalau Pak Sulis ngajar apa Pak Sulis? Di kelas berapa, topiknya apa yang sedang diajar? Saya halo Pak. Ya. Iya. Saya ngajar PAI 6 kelas Pak, dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Yang sedang diajar itu atau untuk yang di modul terkait apa Pak? Yang di modul contohnya yang tadi siang saya di kelas 3 itu pembahasan tentang kasih sayang terhadap sesama. Oke. Nah itu modelnya menggunakan metode apa Pak? Yang pertama saya model yang saya ajarkan tentang ceramah dulu Pak. Kemudian saya berikan seperti contoh-contoh metode yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Lulina? Iya Pak. Yang sedang diajar apa materinya? Untuk hari ini tadi itu di kelas 4 tentang Asmaul Husna Pak. Kebetulan tadi proyek ya membuat kaligrafi dari sedotan. Jadi kaligrafi timbul tadi itu menerangkan itu. Membuat kelompok itu Pak. Terus? Iya, maksudnya tadi diterangkan materinya hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna, membuat kaligrafi timbul dari sedotan. Nanti dibagi beberapa kelompok. Tadi 4 kelompok sih anak-anak. Terus diterangkan caranya seperti itu karena saya kan nggak pakai video pembelajarannya Pak. Jadi pakai itu aja contoh-contoh gambar gitu kan. Terus anak itu berproses akhirnya setelah dikasih dipersiapkan alat-alatnya. Semuanya tuh akhirnya melaksanakan tadi pembuatan kaligrafi tadi. Ya, alhamdulillah setelah selesai mereka sangat puas, akhirnya antusias Bu mau lagi seperti ini nanti gitu kan karena senang gitu kan. Jadi nggak jenuh mungkin pembelajarannya ya Pak kalau misalkan ada kegiatan seperti itu. Terus ditanya paham nggak tuh apa yang dibuat? Artinya? Ya ditanya pas refleksinya, ya itu pas pengalaman awalnya Pak. Pas minggu kemarinnya. Oke. Jadi ya meskipun 2 kali pertemuan. Iya, metodenya keren ya tetap aja apa namanya memahamkan konsepnya mesti ada gitu ya. Iya. Itu di pertama ya. Bu Tere yang di modul apa Bu Tere?
Halo. Masih mood, Bu. Masih di mute, Bu. Ya, mohon maaf Bapak. Untuk modul di fase E kelas 10 tingkat SMA, materinya yang saya ambil itu ini apa namanya, bab akhlak mazmumah, tentang sikap hidup menghindari sikap hidup berfoya-foya. Nah, Terus itu cocoknya dari menggunakan semua, apa? saya di Metode sini yang cocok apa? menggunakan metode problem based learning terkait dengan hidup berfoya-foya ke PBL. Nah, kebetulan kan saya cuti ini tuh, saya udah siapkan materinya itu di LMS sekolah Pak di sini. Jadi saya siapkan satu infografis, yang dimana infografis itu nanti anak akan menganalisis dari infografis tersebut terkait dengan materi yang sudah ada gitu. Oke. Lanjut, Iya, Pak Usman. Nggih, terima Pak. kasih Pak. Nggih. Ya, Kebetulan saya sekarang ditugasi ngajar di kelas 11, Pak. Dan baru kali ini saya memegang kurmer gitu ya. Dan biasanya di pernikahan itu ada di kelas 12, sekarang ada di kelas 11 gitu ya, Pak ya. Jadi sekarang saya mengambilnya itu adalah tentang pernikahan, Pak, bab nikah gitu. Nah, oke. Terus pendekatan yang cocok apa? untuk pendekatan yang cocok sebenarnya saya juga bingung karena ini kan anak ini kan harus ini ya, teman saya mengambil dua. Yang pertama yaitu adalah pembelajaran kontekstual tentang anak itu apa namanya terkait materi, syarat dan rukunnya. Nanti terakhirnya itu adalah bermain peran dan simulasi, Pak. Jadi nanti anak itu bermain peran. Ada yang perannya itu jadi naib, ada yang perannya itu jadi walinya, ada yang perannya itu nanti itu jadi kedua orang tuanya. Jadi ini rame sebenarnya, Pak. Dan saya kolaborasi juga dengan bahasa Sunda. Jadi adat istiadat Sunda pun di situ digabungkan gitu ya. Jadi ini sangat insya Allah ketika bermain peran itu anak menjiwai banget, Pak. Dan terkait syarat dan rukunnya juga saya nilai di situ apa-apa saja tugasnya wali, apa-apa saja tugasnya mempelai pria dan wanita gitu. Dan alhamdulillahirobbilalamin Tapi nggak sampai main perannya, nggak sampai masuk kamar kan? ya enggak apa tuh, Pak. Enggak. Cukup sah aja nanti Oke. foto-foto resepsi gitu. Bung Seperti itu, Pak. Agni, Iya Pak. ya kalau Bu Agni gimana? Kalau saya di modul tentang Asmaul Husna di fase C kelas 6. Apa model atau pendekatan yang digunakan? Model pembelajarannya yaitu problem based learning. Kalau itunya metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Gimana tuh? Puyeng ya, udah ceramah diskusi jauh-jauh BBL. Ceramah dulu. Ada tanya jawabnya, ada metode diskusi. Oke. Gimana tuh caranya, Bu? Ya, saya itu pertama-tama nanti saya tayangkan video pembelajaran, kemudian saya jelaskan terlebih dahulu, kemudian Video anak-anak pembelajaran atau video pelajaran tentang materi? Asmaul Husna. Video materi Asmaul Husna ya, Ghafar, Al-Afu, Al-Wahhab dan As-Somad. Nanti anak-anak